Untuk sebelum dimulai peraturannya, sebelum kita memasuki KBM, silakan semuanya diaktifkan videonya. Videonya semuanya diaktifkan, Ikhwan maupun akhwat. Kalau yang akhwat setengah wajah nggak apa-apa lah, dilihatkan keningnya saja nggak apa-apa. Yang penting diaktifkan semuanya terlebih dahulu. Nanti setelah KBM dimulai atau kita memasuki materi, yang akhwat boleh tidak mengaktifkan audionya, videonya. Yang ikhwan, Ustadz lebih senang diaktifkan videonya. Sekali lagi yang belum mengaktifkan videonya, Ustadz minta diaktifkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8A dan 8B yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 kita dapat belajar bersama melalui aplikasi Zoom. Semoga walaupun tidak dapat tatap muka secara langsung, hal ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Jangan sampai kita menjadi bodoh hanya karena tidak bisa tatap muka, dan tidak semangat hanya karena tidak bisa tatap muka. Jadi Ustadz berpesan selalu semangat dan selalu gigih dalam belajar, baik bersama Ustadz maupun tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini insya Allah nanti kita akan belajar tentang masih bab 1, kemarin bab 1 tapi tentang tajwid. Sekarang nanti kita belajar masih tentang iman kepada kitab Allah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong, walaupun kalian di rumah tidak bisa Ustadz lihat secara langsung, kalian semua juga harus berdoa Ustadz atau kita berdoa bersama-sama. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna la sahla. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingatkan, niatkan kalian hadir di via Zoom ini untuk belajar, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Silahkan audionya dinonaktifkan, videonya diaktifkan. Nah. Ya mana? Loh. Lain kali. Nah, aku sini ikhwan rakhwat. Nah. Maaf, itu suaranya siapa ya? Kaila, Ustaz. Kaila. Kaila. Silakan dinonaktifkan. Oke, sudah nonaktif semua. Sekarang kita akan memasuki materi. Apa Ustaz? Oke, sudah terlihat ya materinya? Salah satu tolong. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz.
Oke. Sip. Masuki tugasnya, tugas lagi. Oke. Beriman kepada kitab Allah. Kita akan mempelajari iman kepada kitab Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintah seorang nabi, seorang rasul itu tidak hanya satu. Sebagaimana kita 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Selain 25 itu masih banyak lagi jumlahnya. Dan yang pasti Allah tidak hanya menurunkan kitab Al-Quran saja. Nah, tetapi sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Kita ketahui bersama ada kitab Injil, ada kitab yang paling tua ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Quran. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan terperinci antara kitab-kitab tadi, kita harus mengetahui arti iman kepada kitab Allah. Kelas 1 kita sudah mempelajari iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Sekarang kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Apa arti dari iman kepada kitab-kitab Allah? Di sini kalian bisa lihat. Beriman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin. Kata kuncinya itu. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Saya ulangi sekali lagi. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada rasulnya. Yakin bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya. Ya, itu arti dari iman kepada kitab Allah. Oh, belum di-start. Oh, di-start kan, Pak? Ya, start recording. Boleh. Oh, jangan stop. Oh, sudah dimulai. Oh, jangan stop. Ternyata sudah. Mohon maaf anak-anak. Ternyata sudah direkam. Apa atau gunanya direkamkan? Gunanya untuk agar bisa mendengarkan ulang di YouTube nanti. Oke, kita lanjutkan. Mana ini? Yuk, saya lanjut. Nah, ini. Perbedaan kitab dan suhuf. Jadi anak-anakku, selain Allah itu menurunkan kitab, itu juga Allah menurunkan suhuf. Terus apa tak pengertian kitab itu? Dan apa pengertian suhuf itu? Kitab adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang dibutuhkan. Satu ulangi lagi. Kitab adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang dibutuhkan. Jadi contoh ini satu bendel ini itu sudah namanya kitab, dibutuhkan. Tapi kalau masih lembaran-lembaran, nah, lembaran ini itu namanya suhuf. Kita lihat pengertian suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibutuhkan. Jadi masih terpisah-pisah, belum dijilid lah gampangnya gitu. Karena memang itu takdir Allah. Jadi semuanya harus paham perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang dibutuhkan. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibutuhkan. Kitab sama suhuf sama-sama wahyu Allah, sama-sama berupa lembaran-lembaran. Perbedaannya kitab dibutuhkan, sedangkan suhuf tidak dibutuhkan. Kita lanjut. Macam-macam kitab. Ada berapa kitab-kitab Allah itu? 4. Ya. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Ya.
iman kepada Allah ini, iman kepada kitab Allah ini di dalam rukun iman merupakan urutan yang ketiga. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ya, jadi rukun iman yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang pertama, yang paling tua, yang paling pertama diturunkan, kitab Taurat. Ya, jadi Nabi Musa itu diberi kitab oleh Allah namanya Taurat. Turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi sekitar 1200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. 12 sebelum Masehi. Itu kitab Taurat turun. Nama Taurat itu artinya hukum atau syariat. Taurat itu artinya hukum atau syariat. Kemudian kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa itu untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Nabi Musa itu diutus untuk Israel. Ya, nanti dalam di materi-materi berikutnya. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat itu namanya bahasa Ibrani. Ibrani. Oke, kita ulang sebentar. Kitab Taurat itu diturunkan pada Nabi Musa pada tahun 12 sebelum Masehi. Kemudian nama dari kitab Taurat itu hukum atau syariat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa itu untuk bekal pedoman berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Adapun bahasanya kitab Taurat itu bahasa Ibrani. Kitab Taurat itu bahasa Ibrani. Ya. Jadi apa ada dalilnya kan? Kalau kitab Taurat itu Nabi Musa? Ada. Nih silakan dilihat ada ayat suci Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab. yakni kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Jadi memang antara kitab satu dengan yang lainnya itu tujuannya sama. Yakni untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar tetap di jalan yang benar. Kemudian kita lanjut ke kitab Zabur. Ini tua yang kedua. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur. Kitab Zabur oleh Allah diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud, ada yang menyebut Daud, ada yang menyebut Daud. Untuk bangsa Bani Israel lagi, memang Bani Israel itu nabinya banyak. Makanya mereka salah satu alasan tidak mengakui Nabi Muhammad itu karena mereka tidak terima. Nabi itu yang pas ya dari bangsa itu sendiri. Ya, satu lagi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan abad 10 sebelum Masehi. Jadi selisih 200 tahun dengan kitab Taurat. Kitab Taurat 12 sebelum Masehi, 200 tahun berikutnya turunlah kitab Zabur. Turunnya di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu mana? Nah, sekitar Palestina sana. Itu Palestina. Adapun kitab ini itu ditulis dengan bahasa Kibti. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kibti. Kitab Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kibti. Satu lagi.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Tempatnya di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Nah, ini ada ayat suci Al-Qur'annya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Oke, saat kira paham tentang Zabur. Kita lanjutkan membahas tentang kitab ketiga, yakni Injil. Kitab Injil kepada Isa, Injil kepada Nabi Isa. Pada abad keberapa? Yang pastinya pada abad 1 Masehi. Karena sekarang dunia itu patokannya kalender Masehi, yang mana kalender Masehi itu ditetapkannya pada masa Nabi Isa. Satu lagi, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem lagi. Kenapa tetap di daerah Yerusalem? Itu bangsa Bani Israel. Ya, karena memang mereka itu nabinya banyak. Salah satunya ya ini tadi. Kemudian kitab Injil itu ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Kitab Daud dengan bahasa Ibrani. Kitab Injil dengan bahasa Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman bagi kaumnya Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Ya, walaupun beda kaum, sama dari Yerusalem. Mohon maaf untuk yang menyalakan audionya, dapat bisa dimatikan terlebih dahulu. Mas Jundi, panggilan Mas Jundi. Mas Jundi. Oke, kita lanjut. Tolong jangan diaktifkan dulu audionya biar tidak ada gangguan suara. Mana tat ayat suci Al-Qur'annya kalau Nabi Isa itu dapat kitab Injil. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullah ta'ala kita ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Ya, jadi Nabi Isa itu hanyalah manusia biasa, hamba Allah, dan diutus menjadi nabi. Terus kenapa ada orang-orang sana itu menganggap Nabi Isa itu Tuhan? Nah, itu karena mereka sangat melihat ada orang yang hebat. Tapi kalau dipikir itu aneh juga. Masa Tuhan kok makan gitu? Tuhan kok lapar gitu? Coba seandainya Nabi Isa itu dianggap Tuhan. Nabi Isa 3 hari kelaparan, tidak makan. Jalan-jalan dan datang di rumah kita suguhi makan. Silakan Tuhan makan dulu. Kan lucu. Nah, itu aneh mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Tuhan kok kelaparan gitu. Kemudian tadi ya bahasa Injil itu bahasanya Suryani. Kita lanjutkan. Mana ini kita lanjutkan? Yerusalem, silakan dilihat.
Ini ada Egypt, ada Jordan, ada Arab Saudi, ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina, ada Israel. Nah ini yang hijau. Nah, dulu Israel ini yang apa ini warnanya? Ini dulu ini Palestina semua. Nah, setelah Israel menjajah Palestina ini diakui mereka bahwa ini tanah Israel. Kemudian di peta itu dirubah. Nah ini kecilnya ada Gaza yang sering kita lihat apa perang itu. Jadi daerahnya Gaza sama Palestina itu terpisah oleh wilayah Israel. Makanya Gaza itu sering diserang. Nah, di sini bisa kalian lihat dan ini titik merah ini Yerusalem. Jadi Yerusalem itu ada di Palestina. Nah, ini kalian lihat untuk ke kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah, Nabi, dan Rasul terakhir. Siapa? Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi kitab Al-Quran itu salah satu tujuannya selain pedoman, selain pegangan hidup juga penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Selama ada yang berpendapat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Biasanya kalau orang mengambil pendapat itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu masa ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan. Kitab Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam. Tidak mengenal ras, tidak mengenal budaya, tidak mengenal kaum. Semuanya harus kembali kepada Al-Quran sebagai pegangan hidup agar hidup kita selamat. Jadi kita ulangi lagi, kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk Nabi dan Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Al-Quran itu sebagai membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun 22 hari. Menggunakan bahasa Arab. Kita tahu semua. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kita lihat lagi daerah turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun di Makkah dan Madinah, daerah Jazirah Arab. Ada Madinah, ada Makkah, ada Syam, ada Irak, ada Yaman, ada Hadramaut. Nah, ini ada Laut Merah. Nah ini Jazirah Arab ini tempat wilayah turunnya Al-Quran dan yang paling jelas di daerah Madinah. Kemudian, nah ini tadi Ustadz sudah menjelaskan di awal ada kitab, ada suhuf. Kitab itu lembaran wahyu Allah, firman Allah berupa lembaran-lembaran yang dibukukan. Sedangkan suhuf wahyu Allah berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Nah, kemudian suhuf itu diberikan kepada siapa saja, Ustaz? Nih, ini diantara salah banyaknya. Ada di sini disebutkan 5 nabi. Nabi Adam itu menerima 10 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Sis menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf.
Nabi Musa selain mendapat kitab juga mendapat suhuf berupa 10 suhuf. Nah, jadi ini Rasul Nabi yang mendapatkan suhuf. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kita lanjutkan. Karena ini perbedaan suhuf dengan kitab. Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah dua-duanya merupakan firman Allah dan juga sama-sama berupa lembaran-lembaran. Adapun perbedaannya, isi kitab, ya ini perbedaan kitab dengan suhuf. Isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Gitu. Oke, sekarang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagai berikut. Satu, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Ya, kemudian meyakini kebenaran isinya. Jadi cara beriman kepada kitab-kitab itu kita hanya perlu yakin bahwa kitab-kitab itu tadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran merupakan firman Allah, merupakan kitab Allah, merupakan wahyu Allah, bukan bikinan. Yang kedua, kita harus meyakini isinya, meyakini kebenarannya. Sekarang kitab Zabur, Taurat, Injil sudah dirubah. Pokoknya kita meyakininya kitab dulu telah diturunkan Allah. Tidak kitab yang sekarang sudah itu. Ya, karena itu sudah tidak murni, tidak asli. Pokoknya kita harus yakin bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara beriman kepada Al-Quran. Tadi cara beriman kepada kitab Allah, cara umum. Sekarang kita cara beriman kepada Al-Quran. Pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dimana itu ada awalan ayat di surat Al-Baqarah itu, dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi Al-Quran itu memang benar-benar murni, masih benar dan dijaga oleh Allah dari suatu kesalahan. Insya Allah, dan Ustadz yakin iman kalau ada orang yang menyalahi Al-Quran, insya Allah akan terbongkar, akan diketahui, karena banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran, termasuk kalian semua calon-calon menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran itu tidak hanya mempelajari tafsirnya, kita belajar qiraati, belajar tajwid itu sudah mempelajari Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kita tahsin, pelajaran tahta itu termasuk dalam hal ini. Kemudian nanti memahami melalui kajian-kajian, pelajaran-pelajaran di ada pelajaran kitab-kitab dan lain sebagainya. Yang keempat, mengamalkan isinya, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti paling mudah kita ingat, kita menjauhi larangan Allah dan mentaati perintah Allah. Insya Allah itu sudah masuk dalam menjalankan, mengamalkan ajaran Al-Quran. Guys, sebelum kita lanjut ke kuis, Ustaz ulangi. Ingat Ustaz ya, kalau salah nanti diingatkan.
Kitab, iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat bahasanya Ibrani. Diturunkan di Yerusalem untuk bangsa Bani Israel. Kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Menggunakan bahasa Tibeti. Ya. Ini Ustaz hafalan juga ini. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Kalau Taurat 12 sebelum Masehi, Zabur 10 sebelum Masehi. Bahasanya kitab Zabur itu bahasa Tibeti. Diturunkan untuk bangsa Israel atau pemudi di Yerusalem. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa menggunakan bahasanya bahasa Suryani. Kitab Injil bahasanya Suryani. Pada abad berapa? Yang pasti abad ke-1 Masehi. Kepada bangsa siapa? Bangsa Nasrani. Kalau kitab Injil itu bangsa Nasrani, walaupun sama-sama di Yerusalem. Kemudian Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya bahasa Arab. Kemudian pada abad keberapa? Pada abad ke-7 Masehi. Kemudian Al-Quran itu diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, tuh. Semoga kalian semua paham. Oke, sebelum itu ini nanti bisa Ustaz berikan ke kalian PPT-nya, videonya kalian bisa download atau bisa lihat di YouTube lagi kalau kurang paham. PPT-nya Ustaz berikan ke kalian lewat Classroom. Dan juga nanti bukunya nanti Ustaz berikan di Classroom. Dan sebelum kita selesaikan, Ustaz ada kuis untuk menguji pemahaman kalian. Sekarang yang Ustaz panggil namanya nanti menjawab pertanyaan. Oke, sebelum Ustaz lanjutkan ke kuis, apakah ada dari teman-teman siswa semua? Ya, Ustaz tunggu 1 menit untuk membuka pertanyaan kalau ada yang kurang paham. Yang mau bertanya bisa langsung mengaktifkan audionya dan bilang, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ustaz yang memberi pertanyaan. Yang Ustaz sebut namanya nanti, tolong aktifkan video audionya dan kemudian jawab. Kemudian boleh dimatikan kembali. Kuis pertama, menguji pemahaman kita. Berita kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ke Mas Narendra. Silahkan diaktifkan audionya dan dijawab. Mas Narendra. Kalau Ustaz sebut tidak aktif, berarti Ustaz anggap tidak hadir.
karena mungkin tidak di depan layar. Sekali lagi Mas Nar. Oke, Mas Narendra. Apa nggak ada di depan layar ya? Aktifkan audionya Mas Naren. Audionya diaktifkan. Audionya diaktifkan bisa nggak? Suaranya. Anak-anakku bisa mengaktifkan audionya apa tidak? Mohon untuk ada yang jawab. Apakah kalian bisa mengaktifkan suaranya? Mas Azam? Udah, Us. Nah, gitu toh. Kalau Mas Naren mendengarkan tadi, insya Allah Iya. Silakan dijawab Mas. Rukun iman yang keberapa? Sebentar, Us. Ketiga. Hah? Ketiga. Ketiga. Yakin? Ketiga. Yakin. Tenang. Iya, Us. Serius. Oke. Kita buktikan. Good. Lanjut kedua. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Merupakan pengertian dari silahkan Mas Zia untuk dapat menjawab kuis ini. Mas Zia, panggilan kepada Mas Zia untuk dapat mengaktifkan audionya dan menjawab kuis tersebut. Mas Zia. Mas Zia, di mana Mas Zia? Oke, Mas Zia. Kenapa tanggapannya tidak langsung ya? Ketika dipanggil, apa suaranya Ustaz nggak kedengar? Tadi nggak bisa di mute host, di setting sama hostnya nggak bisa. Sekarang udah bisa. Ya, alhamdulillah. Silakan Mas Zia untuk menjawab kuis tersebut. C. Oke, benar. Oke, terima kasih kepada Mas Zia. Kuis selanjutnya, wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang dibukukan disebut. Nah, kita cari orangnya dulu. Fatih Firdaus. Mas Fatih, apakah mendengar suara Ustaz? Putus-putus suaranya.
Hati. Kita hapus. Kitab. Wajahnya Fatih mana wajahnya Fatih? Oh, kebalik. Wajahnya kebalik. Nah, ya, Fatih apa kitab ya? Ya. Betul. Terima kasih. Lanjut. Wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan disebut apa? Mas Abid Azhar. Silakan aktifkan video, audio, dan jawab kuis tersebut. Mas Abid Azhar. Ya, Tat. Wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan disebut apa, Mas Abid? Koran. Hah? Koran, Tat. Yang genah. Bener, Tat. Jawab apa kamu? Koran, Tat. Hah? Apa, Tat? Itu loh, dibaca soalnya kemudian dijawab. Wahyu Allah yang berupa lembar-lembaran yang tidak dibukukan disebut Tat, mikir, Tat. Lupa aku, Tat. Mas, tidak mengikuti penjelasan Ustaz loh. Kamu tadi baru masuk sepertinya. Abid, Siap, Tat. ayo dijawab. Tat. Hah? Fit. B, B. B, Fit, Tat. kamu nyari Ya, di Tat. video. Kamu nyari di mana? Oke, Abid silakan dibaca sekali lagi dan dijawab. Abid. Abid, Ya, Tat. dibaca sekali lagi dan dijawab. Wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan disebut Fit, Tat. Bener nggak, Tat? Apa B itu apa? Suhu. Suhu. Ya, Jajar. Benar. Ah, wes. Oke, bagus. Abid dipahami ya. Jadi wahyu Allah yang lembaran-lembaran tapi tidak dibukukan. Nah, itu namanya suhuf. Lanjut. Pertanyaannya, pasangan nama kitab dan rasul yang menerimanya di bawah ini yang salah atau yang tidak cocok adalah dijawab Mbak Anindi. Mbak Anindi silakan diaktifkan audio videonya. Kemudian jawab. Pasangan di bawah ini yang tidak sesuai itu yang mana? Untuk Al-Quran itu mohon maaf, Al-Quran kurang, itu Al-Quran
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Anindi, panggilan Mbak Anindi. Gimana Ustadz? Afwan tadi nggak bisa dinyalain mic-nya. Oh iya, maaf ya Mbak Anindi ya. Satu lagi. Kuis ini pilih yang tidak sesuai antara kitab dengan Rasul yang menerimanya. Yang salah itu yang mana? Tolong dipilih. Ustadz, Taurat Nabi Idris alaihissalam. Mohon maaf, aslinya benar itu, benar. Jadi tadi salah setting. Ustadz. Ya benar, 100 untuk Mbak Anindi. Mohon maaf, settingannya Ustaz yang salah. Oke, lanjut. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mengimani 4 kitab Allah dengan silakan dijawab Mbak Lubena. Mbak Lubena, silakan diaktifkan audio videonya. Sudah bisa belum Mbak Lubena? Panggilan Lubena. Lubena. Baru benar, apakah ada di tempat? Ya. Silakan Mbak Lubna dijawab. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mengimani 4 kitab Allah dengan cara, silakan dipilih cara apa? Lalu benar. Bentar, Tat. Ayo, Mbak. Ya, Mbak Lubna. A, B, C, D atau Z. Ayo Mbak Lubna. Usah hitungi sampai 3. 1, 2, 3. Mbak Lubna nggak mau. Ada orang. Najma, mana Najma? Pak, mana Najma diaktifkan Pak? Najma namanya siapa di sini? Najito. Ada titik Najma. Mbak Najma. Mbak Najma, silakan aktifkan audio videonya dan jawab ini Mbak Najma. Benar. Audionya belum aktif, Audionya belum aktif. Naj. Titik Naj. Atas. Silakan Mbak Najma aktifkan audionya dan jawab ini. Sudah bisa belum?
Dicoba lagi Mbak Najma, aktifkan audionya. Cek sound panggilan Mbak Najma. Cek sound. Nah, Oke, tadi itu nggak sudah. bisa, Kak. Ya, saya Tadi tahu. punya anak sama Najma nggak bisa, Kak. Sudah Lukna juga nggak bisa, Kak. Oh, Najma sama Lubna jadi satu. Iya. Ya, sekarang dijawab kalian berdua mana? Mana, Kak? Ini tadi jawab apa? Enggak, Kak. Gitu. Ayo, bisa hitungin sampai 3. 1, 2, 3. Ayo jawab. B. Apa? B. Oke, musyawarah kok. 1, 2, 3. Benar ya ini? Oh iya, betul. Oke, sudah nonaktifkan. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita kembali lagi ke layar utama. Silakan diaktifkan videonya, video kalian, layar kalian diaktifkan. Kita akan menutup pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, Ustaz akan menyimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah itu kita harus yakin. Kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan kitabnya kepada Rasulnya. Allah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya. Kemudian kitab Allah itu ada 4. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbedaan kitab dengan suhuf itu hanya dibukukan dan tidak dibukukan. Dua-duanya sama-sama wahyu Allah, sama-sama firman Allah, sama-sama berbentuk lembaran-lembaran, tapi kalau suhuf tidak dibukukan, kalau kitab dibukukan. Oke, lebih jelasnya nanti kalian bisa mengulang sendiri. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Minggu depan kalau live streaming saya harapkan dapat lebih disiplin kembali. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga makan, jaga makan. Ya, kalau keluar jangan lupa pakai masker dan selalu semangat baik belajar tatap muka maupun daring. Terima kasih Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.